Karena melihat kecenderungan mahasiswa di kelas itu kemampuan menulis dan kemampuan public speakingnya rendah. Nah, kalau semua orang berorientasi kemudian untuk mendapatkan pekerjaan mapan gitu ya, itu yang saya katakan hilang idealisme kita bermasyarakat. Jadi membuat mahasiswa kebanyakan SKS dan tidak fokus, ilmunya jadi ngambang gitu ya. Orang mengatakan fokus sekolah formal tuh buang-buang waktu. Siapa yang bilang belajar harus 6 tahun, kemudian harus dari pagi sampai sore, anak sudah lelah. Karena kan ketika skripsi ada diujikan, dan itu uji mental juga. Di skripsi, ujian skripsi dengan 3 atau 4 orang ditanya, itu banyak yang nangis. Jadi dia dimanjakan dengan visualnya. Nah, orang yang selalu banyak mengandalkan visual itu rendah untuk kemampuan berpikirnya. Ketika Anda meninggal, Anda mau dikenang sebagai apa? Benar. Kemarin dibilang gitu sih ada mahasiswa. Ya, ketika Anda meninggal, Anda mau dikenang sebagai apa? Memberikan legasi apa? Betul, legasinya itu apa? Ini yang sekarang menggejala. Kalau boleh saya bahasakan, ini pandangan sekularisme luar biasa yang jadi tantangan hidup kita. Kerumitan dari misalkan kampusnya atau dari kebijakan dosennya yang memperumit lah, ada juga harus ditunda, bakal ketemu dosennya susah. Iya. Itu gimana Pak? Sebenarnya kan tidak sepenuhnya salahnya di mahasiswa juga. Betul, setuju saya. Dia nggak merasakan manfaatnya itu intangible, nggak kelihatan. Jadi dia mulai berkeluh kesah gitu ya. Jadi kalau skripsi itu 1 hari Anda tinggalkan, itu akan tiba-tiba seminggu Anda tinggalkan. Jangan pernah berhenti 1 hari pun. Jadi soal manajemen waktu aja. Jadi kan di kuliah kan bukan cuma pelajaran doang. Asal bahkan bisa tinggi, bisa lebih dari itu. Ya jujur itu harus diakui, di banyak kampus memang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih. Ini kita langsung masuk ke poinnya nih Pak. Ini kan tadi kita udah bahas tentang petisi skripsi lah. Ini kita mengerucut spesifik nih Pak ya. Kalau menurut Bapak, ini kan banyak banget nih Pak. Saya menyimpulkan aja atau ngambil beberapa kutipan, ada yang bilang seperti ini Pak. Skripsi harus dihapuskan di Indonesia ini karena skripsi membuat orang kesulitan dan waktu memperlama kuliah. Di dunia kerja yang dibutuhkan skill bukan hanya teori. Nah, menurut Bapak seperti apa? Iya, kalau lihat konteks global, beberapa negara memang tidak ada skripsi, Malaysia terutamanya. Bahkan SKS itu kalau di kita 144 kurang lebih, di negara lain 130. Jadi dia bisa selesai dalam 3 tahun atau 3,5 tahun gitu ya. Tapi sistemnya sudah baku. Artinya sudah dipikirkan kemampuan mahasiswa bukan cuman pengetahuan, tapi kemampuan teoritis, kemampuan menulis, kemampuan public speakingnya. Nah, yang saya khawatirkan kalau soal skripsi, saya masih konvensional, masih mempertahankan skripsi untuk dijadikan sebagai salah satu syarat kelulusan, apalagi namanya SKS. Karena melihat kecenderungan mahasiswa di kelas itu kemampuan menulis dan kemampuan public speakingnya rendah. Nah, pintu gerbang terakhir itu di skripsi. Skripsi itu kita akan cek kemampuan dia menulis dan kemampuan dia untuk public speaking, mengungkapkan pandangannya. Di dunia kerja, saya kira bukan cuma sekedar skill dalam artian skill elektronik, skill seperti biasa, tetapi leadership itu penting gitu ya. Kalau kita mau jenjang karirnya, berpikirnya sampai CEO, sampai puncak karir yang tinggi. Jadi bukan clerical. Kalau clerical iya, kerja clerical di bawah. Tapi Anda harus punya obsesi setelah 20 tahun Anda harus punya posisi leadership. Dan leadership itu tidak bisa dibentuk serta-merta. Di dunia kampus itulah kemampuan Anda diasah. Kemampuan menulis, kemampuan public speaking, mengartikulasikan pikiran. Nah, kalau bagi saya skripsi itu satu ikon untuk kemampuan menulis secara teratur, terstruktur, sistematis, dan kemampuan untuk mempertahankan argumen ketika Anda ujian. Ini kan mungkin kita menghadapi perkembangan zaman yang lumayan drastis nih Pak. Istilahnya gini Pak, orang yang dari joget-joget aja bisa menghasilkan duit. Kita istilahnya TikTok lah. Atau misalkan dari Instagram, kita cuma masang foto kayak gini dapat duit. Terus ada beberapa misalkan dari YouTube yang udah dapat duit. Ini kan perkembangan berbeda Pak.
Iya. Istilahnya orang itu bisa dapat duit nggak cuman ketika emang harus belajar doang. Iya. Misalkan ya jadi artis atau jadi selebgram, tetapi kan memang dampak negatif juga ada, dampak positif juga ada. Itu opini Bapak sebagai akademisian gitu apa Pak? Iya, ini yang harus kita benahi filosofi pendidikannya. Pendidikan itu apakah link and match hanya untuk memenuhi dunia kerja, ataukah pendidikan untuk memberikan makna hidup di dunia ini? Kalau untuk short term, jangka pendek, diorientasikan kepada lapangan pekerja, mungkin akan seperti itu. Apalagi sekarang banyak yang mengatakan dengan mudah, dia tidak perlu skill tinggi-tinggi, yang penting punya kreativitas, punya jeli melihat pasar jadi. Tapi kan tidak semua orang disiapkan untuk itu. Kita punya segmen masyarakat, ada wilayah orang yang di dunia bisnis, ada yang di dunia politik untuk memimpin masyarakat, ada yang jadi pemuka masyarakat, ada yang istilahnya guardian of the society yang menjaga masyarakat dari segi moralitasnya. Nah, kalau semua orang berorientasi kemudian untuk mendapatkan pekerjaan mapan gitu ya, itu yang saya katakan hilang idealisme kita bermasyarakat. Nah, kalau misalkan yang waktu itu kan saya sempat jadi atlet catur Pak, ketika SD sampai SMP lah. Itu di Cina aja ketika dari kecil tuh udah difokuskan Pak, jadi atlet catur, terus jadi ini. Nah, menurut Bapak tuh kayak ngeliat sistem pendidikan yang istilahnya semuanya dipelajari, bahkan nih Pak, ketika di kuliah itu ketika di penjurusan aja itu ada beberapa ya mata kuliah yang istilah kita nggak nyambung gitu Pak. Iya. Itu gimana Pak menurut? Ya, itulah muatan yang terlalu besar. Kayak misalnya ini 20 tahun yang lalu ya, masih ada mata kuliah yang wajib untuk semua semua jurusan. Nah, sudah mulai dihapuskan. Itu pun masih kerasa berat gitu ya. Ada kadang-kadang muatan nasional harus masuk ke semua jurusan. Kadang-kadang antar prodi harus masuk gitu. Itu benar di satu sisi. Jadi membuat mahasiswa kebanyakan SKS dan tidak fokus, ilmunya jadi ngambang gitu ya. Itu memang harus direstrukturisasi lagi soal kurikulumnya, karena dan cuma persoalannya itu tadi tiap 5 tahun nanti ganti menterinya, kebijakannya ganti lagi gitu. Ini problem persoalan. Nah, kalau misalnya yang Bapak lihat nih Pak, sistem pendidikan apa yang seharusnya lebih bagus lagi Pak? Ngelihat kalau misalkan kita kan SD itu apa dipelajarin. Menurut Bapak bagus nggak sih kalau misalkan emang difokuskan dari ketika SD? Masa dari awal dari SD itu kan masa pencarian, gitu. Jadi kalau kita tidak bicara individual, tidak bicara 1, 2, 3 orang, 1, 2, 3 keluarga, yang diurus ini 200 jutaan orang gitu ya. Jadi saya ingat misalnya kontroversi antara homeschooling dengan sekolah formal. Orang mengatakan sekolah formal itu buang-buang waktu. Siapa yang bilang belajar harus 6 tahun, kemudian harus dari pagi sampai sore, anak sudah lelah, diurus sendiri. Kalau bicara individual, mungkin ada orang-orang yang punya talenta. Ketika anak tuh homeschooling dia akan bisa. Tapi banyak orang yang begitu diganti dengan homeschooling malah lebih berantakan. Karena homeschooling itu tidak berdiri sendiri, bukan cuma soal kemampuan si anak. Kesiapan orang tua menyiapkan anak pembelajaran itu di rumah, siap atau tidak. Termasuk Mas Gasan tadi, kalau diarahkan dari awal, kesiapan infrastruktur dan kesiapan SDM kita. Saya ingat dulu RSBI, sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional, bahwa di tiap SMA yang dibangun tuh pelajaran itu wajib dalam bahasa Inggris dan bahasa Inggris. Problemnya adalah SDM. Nggak mungkin guru yang ada di drill untuk kemampuan bahasa Inggris dalam 2 tahun. Orang belajar 6 tahun bahasa Inggris lokal saja belum tentu bisa. Yang kedua, nggak mungkin juga dibuang guru ini, ganti dengan guru yang baru. Itu problem kita, SDM dan infrastruktur. Jadi yang ada paling komplementer, tambal sulam sih, gitu. Yang ini sudah berjalan, tinggal adaptasi. Karena kalau Mas Gasan tanya, misalnya bagaimana pendidikan di kecamatan, mungkin saya bisa jawab. Tapi kalau nasional, ada Jakarta, ada Papua. Tidak bisa di kota-kota kan lah bisa. Jadi
juga tidak bisa diseragamkan. Misalnya UN, salah satu persoalan UN tuh soal SD di Papua dengan soal SD di Jakarta itu sama. Padahal dari segi SDM, fasilitas, kurikulum beda sama sekali. Nah ini kita tadi kan agak keluar topik nih Pak. Kita mau bahas tentang skripsi nih Pak. Sebenarnya apa sih yang istilahnya dosen berkasih di skripsi, dan istilah itu kenapa skripsi itu penting banget? Ini kan Bapak sebagai dosen lah. Di mata dosen itu apa Pak? Pertama kemampuan dia menulis. Jadi saya selalu perhatikan kemampuan menulis saja makin berat sekarang, karena biasa mungkin nulis pakai WA gitu ya, disingkat-singkat, nggak jelas gitu ya kemampuan menulis mahasiswa. Belum lagi kemampuan menulis secara sistematis itu kan perlu berpikir. Nah kalau nggak diasah dia nggak akan terjadi. Dunia kerja itu menuntut itu. Ketika Anda harus, apalagi Anda bidang hukum gitu ya, Anda buat laporan, Anda buat pengamatan, Anda berhubungan dengan klien, itu diminta kemampuan menulis, membuat pengumuman. Salah satu image orang melihat Anda punya skill atau tidak, bagus atau tidak pembawaannya itu dari kemampuan berbahasa. Nah, satu. Yang kedua, dari kemampuan dia mengeluarkan pendapat. Karena kan ketika skripsi ada diujikan, dan itu uji mental juga di skripsi. Ujian skripsi dengan 3 atau 4 orang ditanya, itu banyak yang nangis, banyak yang saya perhatikan cerdas di kelas tapi begitu. Nah berarti ada cerdas secara IQ tapi rendah secara emosi, dia tidak bisa mengelola emosinya. Nah itu juga pembelajaran buat mahasiswa bahwa Anda nanti di lapangan bukan hanya IPK yang tinggi, tapi kemampuan Anda, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial itu diperlukan gitu. Maka saya agak konvensional, skripsi itu tetap, karena saya tidak yakin kemampuan menulis dan kemampuan berbicara mahasiswa itu diperhatikan dari semua mata kuliah. Iya sih. Nah menurut Bapak Pak, faktor apa sih yang istilahnya menyebabkan kok daya kritisnya menurun? Terus istilahnya ini sejujurnya Pak, ketika saya lihat di Twitter itu tuh banyak istilahnya bapak-bapak, ibu-ibu atau senior itu bilang kok mahasiswa sekarang tuh lemah banget gitu, lembek, terus kayak ya nggak ada daya doang ya. Bahkan banyak juga yang mempertahankan ya skripsi itu bisa jadi salah satu tolak ukur juga. Banyak banget manfaatnya. Ini kenapa Pak mahasiswa sekarang tuh jadi gini banget gitu loh? Ya itu saya katakan tadi, mungkin berkaitan dengan generasi milenial dan post milenial yang lahir di tahun 2000-an karena berkembangnya teknologi. Kalau dulu kita nggak pernah kemana-mana, mau nulis saja harus baca buku ke perpustakaan. Hari ini bayi 3 bulan mainannya sudah HP, jadi dia dimanjakan dengan visualnya. Orang yang selalu banyak mengandalkan visual itu rendah untuk kemampuan berpikirnya. Maka kalau banyak menonton, banyak baca, itu kemampuan bacanya itu rendah. Kalau kemauan bacanya bukan baca WA ya, baca buku, rendah. Oke, baca berita, ini baca berita hoax juga. Inputnya rendah, maka apa yang dia olah nggak ada. Itu saya kira ada pengaruhnya. Makanya saya pikir memang bukan satu kampus, ini problem global dirisaukan oleh banyak orang gitu ya. Bukan cuma di Indonesia bahwa generasi, tapi selalu ada kompensasi. Kompensasi artinya bukan berarti kemudian suram masa depannya. Toh justru malah lebih berkembang lebih cepat. Dunia ini berkembang lebih cepat, teknologi. Nah, itu yang saya katakan tadi, ada perubahan dari idealisme ke pragmatisme. Serba pragmatis, serba diukur cepat, instan dan material gitu. Nah Pak, kan banyak juga nih, apalagi di dunia kan ada juga misalkan kayak influencer yang emang udah sukses, sudah kaya ya. Tadi kan sebelumnya kita udah bahas ya Pak, nggak bisa di sini karena disebut orang ya, karena saya kena apa salah. Nah itu kan dibilang tuh kuliah itu kan tidak penting kalau menurut dia. Itu karena memang kalau menurut saya itu satu dari sekian banyak orang yang punya kesempatan seperti itu. Nah tanggapan Bapak yang istilahnya menyikapi kuliah itu tidak penting, bahkan orang tuh bisa punya banyak banget duit itu dari nggak kuliah.
Iya. Ada yang bilang nggak usah kuliah gitu, lo ketika bisnis lo nggak perlu belajarin tentang kuliah. Itu gimana Pak? Ya kalau secara filosofis orang akan bertanya tujuan hidup ini apa, memberikan meaning, memberikan arti. Ada penulis manajemen bagus itu, apa, ketika Anda meninggal Anda mau dikenang sebagai apa? Benar, kemarin dibilang gitu sih ada mahasiswa. Ya, ketika Anda meninggal Anda mau dikenang sebagai apa? Mau memberikan legasi apa? Betul, legasinya tuh apa? Kalau hanya untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan itu problem kita. Mungkin orang banyak, gue dapet kok jadi influencer, jadi ini, jadi buzzer segala macam. Wah, luar biasa. Selesai. Tapi pertanyaan selanjutnya, itu meaningful tidak buat orang lain. Oh, ngasih kok buat orang lain. Iya, tetapi dunia ini tidak hanya cukup uang. Dunia itu memerlukan pemikiran-pemikiran. Bagaimana mengelola masyarakat, bagaimana etika yang ada. Jadi orang butuh itu bukan karena untuk diangkat kemiskinannya, tapi moralitasnya juga ada. Buat apa pinter kemudian jadi koruptor? Ini kan jadi pertanyaan belakangan nih. Bahwa mohon maaf pada perguruan tinggi yang ada nih, kalau ustadz dikejar-kejar disalahkan kriminal, nih yang koruptor coba dilihat alumni mana ini. Kan kalau dibuat indeks gitu bisa marah perguruan tinggi. Nah, tapi kenyataannya bahwa kan perguruan tinggi nggak mau dibilang Anda memproduksi koruptor. Kenyataannya dari sekian ratus orang, sekian persennya dari kampus ini. Kampus itu nggak mau disalahkan. Tapi kita lihat tidak adil juga. Ketika ada 2-3 ustadz keluar dari pesantren ini dianggap radikal, pesantren ini dianggap sebagai bibit radikalisme. Kita tidak objektif lah istilahnya. Betul. Jadi penting untuk menanyakan meaning. Mau dikenang sebagai apa kita setelah meninggal. Ada arahan nggak sih Pak menurut Bapak pemikiran mahasiswa atau anak-anak muda di era sekarang ini lebih cenderung materialistik Pak? Lebih duit ya, bahkan kayak ya udah moralitas nanti banyak banget untuk dapetin duit itu apapun caranya gitu. Bahkan ya mau jadi apapun atau misalkan jadi banci kalau duit gue banyak, why not gitu kan? Ini yang sekarang menggejala. Kalau boleh saya bahasakan, ini pandangan sekularisme luar biasa yang jadi tantangan hidup kita. Bukan cuma tantangan buat orang Islam, tapi juga buat orang beragama yang lain. Sudut pandang begini, masalah gua urusan gua, urusan lu. Kalau gua mau jadi homo, apa merugikan lu? Enggak kan? Urus aja diri lu sendiri gitu. Yang penting yang gua lakukan kan nggak merugikan lu. Nah itu sekarang berkembang pemikiran begitu, pemikiran bahwa yang penting saya melakukan enjoy dan tidak mengganggu ketertiban umum, selesai. Apa urusannya dengan ngurus saya? Nah ini benar-benar pemikiran individualisme ke depan, dan itu produk modernisasi memang begitu, dan itu tantangan kita. Dan bawaan dari itu adalah yaitu materialisme, individualisme. Orang diukur keberhasilannya dari segi seberapa sukses lu punya usaha, punya duit, punya. Artinya kan adalah berarti tidak ada kepedulian ya Pak ya antara sesama Pak. Ya, bahasa kita memang itu. Kita kan masyarakat timur, tidak punya kepedulian. Kalau orang bilang enggak apa-apa di barat ada individualisme, ada materialisme, ternyata mereka maju. Ya, mereka maju diurus oleh negara, tapi jangka panjangnya itu tadi pertanyaannya, meaning itu untuk apa? Nah, kita kan hidup bukan hanya untuk materialisme, ada urusan moralitas gitu ya, moralitas. Karena itu tadi mahasiswa sekarang atau anak sekarang tuh cenderung menyepelekan moralitas karena bergaulnya luar biasa. Itu sudut pandang itu, sudut pandang HAM, hak asasi manusia. Yang penting saya enjoy, saya tidak merugikan orang lain. Buat apa orang lain usil pada saya? Nah, itu. Oke, Pak, ini kita balik ke topik nih Pak yang tentang skripsi nih. Menurut Bapak, kayak misalkan adalah kerumitan dari misalkan kampusnya atau dari kebijakan dosennya yang memperumit lah, ada juga harus ditunda, bakal ketemu dosennya susah. Itu gimana Pak? Sebenarnya kan tidak sepenuhnya salahnya di mahasiswa juga. Betul, setuju saya. Maka itu saya berharap universitas juga punya perangkat bagaimana mengontrol dosen pembimbingnya. Kalau di Malaysia itu lebih teratur ya, artinya dosen itu punya tanggung jawab moral bahwa si mahasiswa itu harus selesai misalnya 4 tahun.
dia punya tanggung jawab moral ngejar mahasiswanya, dipermudah, diajakin diskusi bagaimana supaya, karena itu kredibilitas dia juga kalau mahasiswa nggak selesai. Jadi paradigmanya itu memudahkan dan kredit poin buat dia. Di kita kan terbalik, feodalismenya itu masih tinggi, apalagi kalau saya kasihan mahasiswa kalau yang pembimbingnya dua, pembimbing skripsinya, ego masing-masing dosen, ini salah, ini benar, kata ini salah, kata ini benar, itu agak berat gitu. Jadi memang ya Anda sebagai mahasiswa tetap harus berjuang, katakanlah itu bagian dari perjuangan, Bagian dari hidup lah. bagian dari hidup, Biar bisa diceritakan. seninya. Tapi itu memerlukan juga kemampuan public speaking, artinya bicara dengan dosen, kemampuan lobby dalam arti positif ya, bukan lobby macam-macam, kemampuan berbicara, kemampuan untuk peduli kepada dosennya gitu. Kecuali kalau sudah lobby mendekati itu memang ada persoalan dengan dosen pembimbingnya yang mungkin karena persoalan feodalisme itu tadi. Saya benar dan saya nggak mungkin salah gitu. Namun gini juga Pak, kalau misalnya saya lihat itu, kenapa sekarang mahasiswa itu takut sekali dengan skripsi Pak? Karena kalau misalkan dari pemahaman saya atau sepengetahuan saya, banyak kan senior-senior itu mengeluh misalkan di media sosial tentang skripsi, tentang ya kerumitan, udah stres apa segala, bahkan sampai bukunya tebal. Nah, tapi tidak ada manfaat skripsi yang diberikan di situ Pak. Jadi kan tidak ada, dia cuma ngasih kontraknya doang, skripsi ribet gini-gini. Tapi sebenarnya manfaat dia itu kan dirasakan. Sedangkan yang namanya kontraknya, capeknya itu kan cuma penglihatan. Itu menurut Bapak gimana Pak? Dia nggak merasakan manfaatnya, itu intangible, nggak kelihatan. Jadi dia mulai berkeluh kesah gitu ya. Jangan berharap baca buku sekali baca paham. Itu teorinya, Anda nggak akan mungkin baca. Kita dosen pun nggak ada yang baca sekali baca paham. Perlu baca berkali-kali, memahami, kayak tulisan orang itu berbeda. Itu sebuah perjuangan. Yakinlah kalau Ali bin Abi Thalib bilang Anda memberikan uang maka Anda berkurang. Tapi kalau Anda memberikan ilmu Anda bertambah. Kalau Anda ngajar gitu ya, ilmu Anda bukan berkurang, malah tambah ingat. Kalau Anda baca sekali, kontribusi waktu lagi baca 2-3 kali, itu makin ingat. Nah kalau Anda bikin skripsi gampang banget, gampang hilang. Tapi kalau bikin skripsi dengan segala perjuangannya luar biasa, itu secara tidak sadar akan membentuk jiwa Anda bahwa Anda berjuang. Di situ bagian dari perjuangan. Ini susah, ini susah, ini susah. Yang jelas hukum umumnya bahwa skripsi itu standar bisa dilampaui oleh semua orang. Benar. Pertanyaannya, kalau orang bisa kenapa lu enggak? Gitu. Itu aja standar umumnya. Kecuali ini untuk orang-orang yang IQ-nya 200. Anda ngeluh nggak bisa, wajar. Tapi ini se-Indonesia bisa kok. Orang lain bisa, lu enggak, kenapa nggak bisa? Ini kan dari zaman dulu kan? Iya, dan tinggal di list aja. Masalahnya di saya, masalahnya di dosen, atau masalahnya di referensi. Tinggal dicari solusinya masing-masing. Nah Pak, kalau misalkan istilahnya nih Pak ya, mahasiswa ini aktif kalau misalkan lagi belajar dan lain-lain, istilahnya pintar. Tapi skripsinya ini mungkin dalam kondisi sakit atau tidak bisa memaksimalkan, itu berarti kalau kukurnya atau perjuangannya bisa dibilang payah dong Pak. Itu kan manajemen waktu aja Mas Kasa. Soal manajemen waktu, saya ya ketika ambil S2, percaya tidak percaya, saya selesaikan tesis itu 1 bulan 25 hari. Kenapa? Kerja saya memang gila. Jadi setiap hari saya punya target baca buku dan nulis, saya alokasikan 8 jam. Jadi kalau skripsi itu 1 hari Anda tinggalkan, itu akan tiba-tiba seminggu Anda tinggalkan. Jangan pernah berhenti 1 hari pun. Jadi soal manajemen waktu aja. Jadi waktu itu bisa semua orang sama kan 24 jam. Ada orang bisa dan kenapa kita tidak? Nah gitu. Pak, terakhir nih Pak, menurut Bapak Pak, sebagai akademisi nih Pak, seberapa penting, bukan seberapa penting, kuliah itu menentukan kesuksesan atau tidak? Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Gitu ya. Ada motivasi diri, ada motivasi eksternal. Ada orang yang punya motivasinya dari dalam itu rendah. Dia harus dorong dari faktor eksternal. Gitu ya.
Ada yang memang faktor eksternalnya kuat, motivasi di dalamnya itu rendah. Jadi kuliah ini hanya fasilitator aja, memudahkan, mengangkat potensi-potensi Anda. Tinggal Anda lihat, itu terpulang kepada mahasiswa masing-masing. Nggak ada juga keharusan Anda harus tamat selesai. Ketika Anda di tengah jalan kuliah Anda menemukan menemukan jati diri Anda, nggak ada masalah. Yang penting Anda siap. Saya nggak perlu S1, nggak perlu S2, nggak perlu S3. Yang penting Anda siap dengan resiko-resiko itu. Jadi kadang ada orang yang memang punya motivasi tinggi tapi nggak tahu jalurnya. Nah, begitu masuk kuliah, di kuliah kan bukan cuma pelajaran doang. Ada nilai-nilai kompetisi, ada nilai teamwork, ada nilai-nilai kejujuran, ada nilai-nilai dievaluasi, networking dengan yang lainnya. Itu kan bisa membangun kemampuan orang gitu. Nah, kalau ada yang sukses karena tidak kuliah, saya yakin karena istilahnya personality trait aja, karena kemampuan individualnya. Dan Gitu. pasti punya perjalanan yang ini juga lah, Betul. apa istilahnya nggak cuma ngeliat hasil aja. Iya, dan ada yang orang berani resiko masing-masing gitu. Tapi kan kebanyakan sekarang istilahnya Pak, banyak orang yang tidak melihat seberapa pentingnya kuliah. Kalau misalkan saya yang jujur ya, saya pun SMA itu ada 4 Pak sekolah Pak. Iya. Saya pindah-pindah, bahkan kuliah juga cuti 2 kali. Tapi saya istilahnya tetap bilang kalau misalkan kuliah saya dapat tuh penting. Tetapi orangnya ini kuliahnya itu ngapain dan niatnya apa? Kalau misalkan cuman dapetin nilai, belajar ya nggak bakal dapet apa-apa. Kalau saya memang melihat dari pemikiran saya makanya kenapa nanya, terus kayak ngelihat, oh ini pelajaran tuh apa sih yang dari misalkan manajemen keuangan apa sih poinnya, kesimpulannya kayak gitu. Tapi kan sekarang ya mahasiswa gini pengen rata-rata tuh pengennya dapat nilai aja gitu Pak ya. Iya, dan itu kan paket. Jadi kebijakan pemerintah bukan untuk 1-2 orang. Dia buat asumsikan ini untuk ratusan juta orang. Ini loh kurikulumnya. Kalau Anda mau jadi antropolog harus begini. Kalau Anda harus mau jadi orang keuangan, mata kuliahnya tuh ini diberikan. Apakah otomatis dia akan ahli di bidang itu? Orang selalu bilang belum tentu juga. Tapi itu kan ikhtiar bahwa 80% kalau Anda menguasai ini akan selesai. Banyak sekali yang alumni IPB tiba-tiba bekerjanya di bank gitu atau di tempat-tempat. Tapi tidak bisa dijadikan rumus. Ya udahlah dikacaukan. Nggak menjamin kok. Kalau nggak menjamin kok ya udah tutup aja universitas. Nggak usah ada. Kembalikan pada masing-masing. Tapi semua kan harus diarahkan. Arahnya itu begini. Kita juga harus membuat presentasi berapa persen orang yang di jurusannya dan kemudian berkarir di jurusannya dan berapa persen yang tidak, dan ada faktor apa gitu. Banyak juga kok orang yang terbantu karena kuliah, lalu kemudian dengan modal kuliah itu dia bisa mengembangkan dirinya gitu. Ada bahasa-bahasa kampus, nilai-nilai kampus yang dikembangkan di dunia kerja. Nah menurut Bapak, kita anggaplah dari 100% Pak, berapa persen kuliah ini menjamin kesuksesan? Ya bisa 60%. Bisa 60% kan, asal bahkan bisa tinggi, bisa lebih dari itu, bisa 70% gitu ya, atau 80%. Kalau mahasiswa ketika masuk kampus dia pasang mata, pasang telinga, yang dia pelajari ini apa? Bukan hanya ketika dia belajar manajemen, hanya manajemen saja. Dia belajar networking, dia kenal dosen di tempat yang lain, dia ada pakar di bidang ini, dia punya kemampuan skill yang masih asam gini, dia kembangkan gitu ya. Oh, ikhtiar saya di manajemen, ini sampingan aja. Ternyata talenta saya tuh di sini. Ini kan bisa dikembangkan. Jadi kemampuan mahasiswa itu mendeteksi bagaimana dia bisa mengembangkan potensinya di dalam. Yang salah ketika Anda sudah ngambil manajemen, udah mengurung diri, bidang saya di sini. Nah, berarti Anda memang mau didikte oleh kurikulum nasional bahwa memang Anda akan jadi ini. Selesai. Nah Pak, ini kan banyak banget ya, misalkan yang saya alami juga di kampus saya itu adalah, ini kok pelajarannya semuanya teori Pak. Maksudnya kan ketika kita dihadapin dengan problem di lapangan, itu berbeda. Ini ketika aku bisnis juga Pak, ini kok kayak gini, bahkan ada beberapa yang nggak dipelajari gitu metodenya. Iya, jujur itu harus diakui, di banyak kampus memang seperti itu. Bisa berkaitan karena kurikulum, bisa juga karena SDM. Sekarang kalau yang ngajar entrepreneurship, dosen ngajar entrepreneurship, dia nggak pernah buka usaha segala macam, lalu kemudian membimbing mahasiswa untuk praktiknya, masalah.
kadang soal rasio SDM itu yang tidak ada gitu ya. Ada tetapi nggak banyak yang dibuat, ada praktek, ada teori dengan praktek. Kebanyakan memang teori gitu, dan prakteknya hanya porsinya kecil sekali, sedikit sekali. Nah itu mungkin bisa salah satu jadi alternatif saran juga buat misalkan kampus atau pemerintah ya Pak, punya kebijakan yang lebih spesifik Pak. Ya, kalau pemerintah kan ada kurikulum, misalnya kurikulum nasional, ada kurikulum lokalnya. Nah, lokalnya itu kampus sebetulnya harus bisa mengelola gitu ya. Kampusnya yang punya kemampuan untuk mengadaptasikan. Kalau nasional kan standar untuk semuanya. Nah, aspek prakteknya itu kampus itulah yang harusnya bisa memberikan masukan gitu ya. Makanya kita lihat beberapa kampus beda. Kampus satu dengan kampus yang lain penekanannya seperti apa. Sekali lagi kembali kepada kemampuan finansial, SDM dengan infrastruktur masing-masing kampus. Oke. Gitu. Jadi itu aja nih Pak, udah cukup panjang berapa menit ya. Sebenarnya bisa panjang banget dan banyak banget sih sensitif. Saya pengen yang sensitif tapi nggak apa-apa. Kayak kalau di YouTube kurang menarik nih, kayaknya nanti bisa dituntut. Oke deh, jadi brother and sister, jadi gitu aja untuk topik yang skripsi ini. Ya kalian bisa menyimpulkan dan sesuai potensi kalian lah. Kalau misalnya menurut kalian kuliah itu nggak penting, bisa diperhatikan dulu kuliah itu dapatnya apa aja. Terus buat teman-teman juga bisa dibilang kuliah itu apa yang dicari Pak. Betul. Ada beberapa temen yang nyarinya cuma networking doang, oke jadi. Tapi dia fokus juga tuh tujuannya, bener Pak, dapat Pak. Ada yang dapat ilmunya, dapat juga. Tapi kan banyak kan orang yang nggak tahu udah kuliah, udah ujung-ujungnya ijazah kelar. Betul. Kan nggak ada tujuannya ya Pak. Dan berapa banyak orang yang ketika kuliah bukan cuma ilmu tapi dapat jodoh. Iya. Itu benar juga sih. Salah hati Bapak ya Pak. Pengalaman juga. Nah jadi gitu aja nih pembahasannya. Jadi kalian ya simpulin sedikit atau banyak itu tergantung kalian, pribadi kalian. Kita cuma bisa memberikan opini dari berbagai aspek dan kalian juga bisa nambah wawasan, gak dari kita doang, bisa dari berbagai sumber lah istilahnya. Nah, jadi gitu aja brother and sister. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video.